untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki bagian pertama ya, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang penyelidikan IPA. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, silahkan disimak ilustrasi berikut ini ya. Nah, anak-anak, dalam meja ini Ibu memiliki sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, di sisi kanan Ibu memiliki 2 buah tomat. Lalu di sisi kiri Ibu memiliki 2 buah larutan yang dimana ini larutannya sudah Ibu simpan jawabannya dalam sebuah amplop. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kalau Ibu lihat kedua buah tomat ini warnanya berbeda. Yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau. Dan kalau Ibu rasakan nih, kedua permukaan tomat ini sama-sama halus. Lalu di satu sisi Ibu punya 2 buah larutan. Ibu belum tahu nih ini larutan apa saja. Nah, untuk tahu jawabannya, Ibu mau coba mencicipi pertama larutan A dulu ya. Ini rasanya netral, tidak terasa manis dan juga tidak terasa asam. Coba kita cicipi yang larutan B. Rasanya kecut, asam. Nah, anak-anak, barusan Ibu sudah mengamati nih kedua buah tomat dan juga kedua buah larutan. Kalau Ibu memperkirakan ini sepertinya tomat yang warnanya merah, berarti ini tomat yang sudah matang. Sementara tomat yang masih hijau ini sepertinya masih mentah ya. Sementara untuk yang ini, karena tadi tidak terasa apa-apa, tidak terasa manis dan juga tidak terasa pahit, Ibu memperkirakan ini adalah air minum yang sering kita minum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk yang larutan B, karena tadi pas Ibu minum rasanya kecut, masam, Ibu memperkirakan kalau ini adalah cuka. Nah, kira-kira betul tidak ya yang ini adalah cuka dan yang A adalah larutan air minum yang sering kita minum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya sudah Ibu simpan dalam sebuah amplop. Yang A tadi Ibu bilang air mineral. Kira-kira betul atau tidak ya? Kita buka nih amplopnya. Ternyata yang A jawabannya adalah air mineral. Betul ya? Coba kita cek satu lagi. Nah, untuk di amplop B ini jawabannya adalah cuka. Betul juga ya? Nah, anak-anak, ternyata dugaan Ibu bahwa yang A adalah air mineral dan yang B adalah cuka ternyata betul. Nah, kira-kira mengapa ya bisa seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari pada materi penyelidikan IPA berikut ini. Silakan. IPA. Nah, pada sebelumnya kalian sudah melihat ilustrasi yang sudah Ibu sampaikan ya. Pada ilustrasi tersebut, Ibu sudah memperlihatkan bagaimana mengamati 2 buah tomat dan juga 2 buah larutan. Yang dimana tadi Ibu bisa memperkirakan dan ternyata ketika sudah diperkirakan, jawabannya adalah betul. Lalu, apa sih itu penyelidikan IPA? Penyelidikan ilmiah IPA meliputi 3 proses. Yang pertama, ada pengamatan. Kedua, ada membuat inferensi. Dan yang ketiga, mengomunikasikan. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan juga informasi. Nah, pengamatan ini meliputi panca indera.
Anak-anak, ada berapa macam panca indera? Ya, ada 5. Apa sajakah itu? Pertama, ada indera penglihatan, yaitu mata. Kedua, ada indera pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga, ada indera penciuman, yaitu hidung. Yang keempat, ada indera perasa, yaitu lidah. Dan yang kelima, ada indera peraba, yaitu kulit. Nah, anak-anak, pada ilustrasi sebelumnya, Ibu sudah memperlihatkan bahwa katanya dua buah tomat tadi ketika dirasakan terasa halus. Mengapa Ibu bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena adanya bantuan kulit dalam meraba permukaan tomat tersebut. Dan Ibu bisa merasakan bagaimana cuka yang rasanya masam dan juga air mineral yang rasanya netral karena adanya bantuan lidah sebagai indera perasa. Anak-anak, selain dilakukan dengan menggunakan panca indera, pengamatan juga dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Pada gambar yang sedang kalian lihat, terdapat seorang anak yang sedang demam. Mengapa kita bisa menentukan anak tersebut demam? Ya, tentunya karena setelah menggunakan alat ukur yang sesuai, yaitu termometer, ternyata hasilnya adalah 39 derajat Celcius, yang artinya anak tersebut dapat dikatakan sedang demam. Nah, lalu apa saja sih alat ukur sesuai yang dapat dilakukan untuk mengukur benda lainnya? Nah, tunggu pada video berikutnya ya. Kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi merupakan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Lalu penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan juga membuat perkiraan. Nah, anak-anak, pada ilustrasi tadi Ibu sudah membuat perkiraan ya tentang bagaimana larutan keduanya. Dan Ibu memperkirakan yang satu adalah cuka dan yang satunya lagi adalah air mineral. Mengapa? Karena Ibu menghubungkan bahwa yang satu dikatakan cuka karena ternyata rasanya masam. Nah, yang dimana cuka merupakan larutan yang bersifat masam karena memiliki pH di bawah 7. Sementara yang satunya lagi, mengapa larutan air mineral dikatakan netral? Karena memiliki pH 7 yang artinya adalah netral. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan dapat berupa tabel, grafik, bagan, atau juga gambar yang relevan. Kira-kira apa saja ya kegunaan mempelajari IPA? Pertama, dengan mempelajari IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Kedua, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Lalu, dengan mempelajari IPA, kita bisa menyelesaikan masalah. Dan juga pastinya dengan mempelajari IPA, kita bisa berpikir logis dan juga sistematis. Nah, anak-anak, objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, benda-benda tersebut dimulai dari benda yang ukurannya sangat kecil, misalnya bakteri atau juga virus, sampai kepada benda yang ukuran sangat besar, yaitu misalnya ekosistem lautan dan juga jagat raya ini. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui dalam IPA, ilmu itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Pertama, ada ilmu fisika. Ilmu fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kedua, ada kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Ketiga, ada biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran yang renik
atau kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan terakhir, ada ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, anak-anak, itulah materi tentang penyelidikan IPA. Anak-anak, itulah video pembelajaran tentang penyelidikan IPA. Nah, sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran kali ini, yuk kita review apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, penyelidikan IPA meliputi 3 proses. Ada apa saja? Pengamatan, membuat inferensi, dan juga mengomunikasikan. Lalu, objek apa saja sih yang dipelajari dalam IPA? Ya, yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda yang ada di alam meliputi pola-pola interaksinya. Ketiga, ilmu yang dipelajari dalam IPA meliputi 4. Ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Nah, anak-anak kelas 7, itulah materi penyelidikan IPA pada pertemuan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Ibu harapkan kalian akan lebih tertarik ya dengan pelajaran